Saya malam ini ada perjalanan ke Dusun Gelumpang Sanyar, kampungnya Kepala Desa Rempe, Bapak Rudi Ardono. Kita malam ini ada rapat yang tidak bisa diwakilkan, sehingga malam-malam saya harus turun langsung menuju lokasi untuk mengikuti acara rapat tersebut. Dia ikut rapat. Assalamualaikum. Hai. Anak. Halo. Ini ada kanal nih. Ada kanal YouTube. Tera balik. Hah? Kumpul balik. Kan arah anu. Awan orang tua. Dok, tong kami dan mobil. Dok. Hei. Mengikat, mempererat tali silaturahim dan juga ya, membahas keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas'ud di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan sekaligus penyampaian isi dari pertemuan kita ini oleh Ustadz Abdul Rasid Zulkarnain selaku pimpinan Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas'ud. Terus selanjutnya nanti kita akan berdiskusi terkait kita yang ada di Pondok Pesantren. Dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Untuk lebih barokahnya mari kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mengantar pertemuan kita pada malam hari ini kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Usikum wa iyya ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaquna mu'minun. Qala ta'ala fi kitabihi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi taqillaha haythu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil jazakumullah atas waktu yang diberikan ya. Rahimahumullah Bapak sekalian, wali santri kami dari pondok bersama rekan-rekan ya, sedianya kepala-kepala SMA juga hadir, tapi karena ada halangan beliau tidak hadir. Kemudian ada kepala-kepala SMP Ustadz Haryandi, sebelahnya beliau ini adalah bagian kurikulumnya di SMP. Kemudian juga pengganti dari Ustadz Fidian yang dilari ya, sempat mungkin banyak orang tuh bertanya tentang beliau dan bisa kita reposisi ya, sudah kita tukar posisinya. Insya Allah ya, kita berusaha untuk sebaik mungkin. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita sekalian. Khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Kita akan membicarakan
kelangsungan anak-anak kita di dalam kegiatan belajarnya nanti. Nah, mengingat ini sudah memasuki tahun ajaran baru ya, sampai kepada yang bersangkutan. Nah, kalau memang ada yang kurang sehat, semoga Allah menyembuhkan. Kalau ada yang dalam keadaan kesibukan, semoga Allah melapangkan dia. Kalau dalam perjalanan, mudah-mudahan dilancarkan dalam perjalanan ini menuju ke majelis ini. Salawat dan salam teriring kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, sunnah kaum muslimin yang istiqomah berusaha menuntun hidupnya dengan panduan Al-Quran dan Sunnah sepanjang hayat ini. Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah, saya selaku pimpinan pondok mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran kita semua pada kesempatan malam hari ini. Memang kita sengaja mengundang ya, acara ini kita agendakan ya, untuk menindaklanjuti kegiatan pondok yang barangkali selama ini dari 4 bulan yang lalu, karena anak-anak kita sudah hilang sejak akhir Maret ya, di April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan sudah berada di rumah. Selama anak-anak berada di rumah, mungkin berbagai macam keluh kesah orang tua, tidak hanya saja di sini ya, di berbagai tempat seantero Indonesia ini pada mengeluh ya. Orang tua berkeluh kesah tentang kondisi keadaan anaknya, macam-macam keluh kesahnya ya. Keluh kesahnya ada yang tidak pernah, kan tidak ada pulsa ya. Ada yang tidak punya HP, ada yang mungkin karena jauh tempatnya ya, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali keluh kesah diantara yang dirasakan oleh orang tua kita. Ini adalah diantara sebab atau musababnya ya, karena ada musibah apa yang disebut dengan corona ya, yang kenalan corona, orang istilah kerennya COVID-19 katanya ya, COVID-19 ya, bahasa gampangnya corona ya. Ini ternyata bukan hanya di Indonesia saja yang ditimpa oleh musibah ini, tetapi seluruh dunia ya. Mudah-mudahan ya, musibah ini ya, bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segera mungkin ya, dari daerah kita, dan alhamdulillah kayaknya daerah kita sepertinya selamat dan bebas dari musibah ini. Perlu dijaga dan perlu terus diusahakan agar tetap dalam kondisi yang baik saja. Nah, dari musibah ini banyak menimpa kondisi kita, termasuk dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan sudah hampir 4 bulan ini libur. Kemudian selama 4 bulan itu gonjang-ganjing mau masuk tanggal sekian juga sudah disampaikan. Nah, intinya tahun ajaran baru untuk tahun 2020-2021 sudah ditetapkan mulai bulan Juli yang lalu ya. 13 Juli sudah masuk ke tahun ajaran baru. Persoalannya adalah yang tersisa belajar tatap muka ya. Belajar tatap muka ini yang belum bisa dilaksanakan sampai detik ini. Berbagai daerah punya kebijakan, diantaranya ya, ada kebijakan-kebijakan di beberapa daerah. Nah, untuk Lombok Timur, bupatinya sudah menyampaikan sekolah akan dimulai tanggal 8 Agustus ini. Sementara dari provinsi yang lebih tinggi kedudukannya menyampaikan belum boleh untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Wallahu a'lam bishawab, nanti bagaimana ya. Nah, sebagaimana edaran yang sudah kita sampaikan kepada bapak-bapak sekalian ya, melalui pesan WA grup mungkin melalui komite ya, bahwa SKB 4 menteri itu ya kemudian dipecah ke di Kemenak maupun dinas dalam urusan pendidikan ini. Mereka sepakat untuk rencana mulai aktif tatap mukanya adalah tanggal 13 September. 13 September itu pun masih ada kemungkinan perubahan ya, kita tidak tahu. Bahkan rumor yang berkembang sebelumnya adalah sampai Desember kemungkinan ya.
sehingga nanti mulainya belajar itu bisa normal kemungkinan Januari 2021. Artinya selama 6 bulan ini anak-anak kita belajar di rumah, belajar jarak jauh dengan segala macam keterbatasan ya, plus minusnya ya. Namun nampaknya yang banyak adalah minusnya yang ya, apa yang kita rasakan ya. Pembelajaran jarak jauh ini satu sisi memang kita dituntut untuk bisa menguasai menguasai media, menguasai dunia maya, dunia internet ya. Nah, kita harus dituntut ke arah sana karena ke depan memang anak-anak kita akan menjumpai keadaan yang berbeda dari hari ini ya. Sebagaimana dulu zamannya Pak Agim tidak tahu namanya HP. Nah, sekarang zaman anak-anak Android. Nah, zaman anak-anak kita, cucu kita nanti tembok disentuh kemudian dia jadi layar. Menyetir mobil mungkin dia tidak perlu pegang setir, cuma cukup pasang alur mau jalur kemana, lewat mana sudah nanti mobilnya jalan sendiri. Ada kemungkinan hal itu terjadi di kemudian hari ya. Nah hari ini ya dengan berbagai macam keadaan ya, kemajuan yang ada ya, nampaknya juga kita memang satu sisi ada kebaikannya, sisi lain juga banyak madorotnya. Apa yang kita rasakan dalam pembelajaran jarak jauh ini, tantangan yang akan dihadapi oleh kita selaku orang tua adalah ya, beban pendidikan itu kembali kepada orang tua lagi ya. Jadi memang sejatinya pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua masing-masing. Pihak lembaga sekolah sebenarnya adalah pihak kedua ya. Pihak kedua yang akan membantu orang tua di dalam mendidik anaknya. Namun dalam hal ini tidak semua orang tua mampu untuk mendidik anak-anaknya ya. Ya. Keterbatasan ilmu yang dimiliki, keterbatasan waktu yang ada, kemungkinan juga kesibukan yang dia miliki juga sangat kompleks sehingga ya orang tua nampaknya kebanyakan tidak bisa menunaikan itu secara langsung pribadi-pribadi. Dengan adanya lembaga sekolah ya, madrasah maupun pondok pesantren ini kita sangat terbantu untuk bisa membimbing anak-anak kita kepada arah yang kita kehendaki. Nah, dalam hal ini tadi, jadi kalau belajar jarak jauh kembali ke orang tua dengan segala keluh kesah, ya yang kita rasakan kemungkinan besar tantangan kita kalau belajar jarak jauh ini adalah krisis moral itu nampaknya akan meningkat mungkin ya, krisis moral ya. Nah, krisis akhlak. Nah, kesulitan pembinaan akhlak. Karena pembinaan akhlak ini yang baik adalah langsung tatap muka ya. Tatap muka, berasrama lah. Kalau berasrama insya Allah mudah kita kontrol. Inilah yang menjadi dasar kita di dalam melaksanakan program pendidikan di pesantren ya. Harapan kita agar mereka bisa lebih terkontrol. Bayangkan dengan anak yang mungkin hanya datang pagi pulang siang ya, jam sekian sampai jam sekian tanggung jawabnya guru, selebihnya tanggung jawab orang tua bagi-bagi, tapi bisa dibandingkan kondisinya ya. Nah dengan anak yang diasramakan, yang dipondokkan, insya Allah kita sudah merasakan mungkin perbedaan-perbedaan keadaannya ya. Maka dari itu ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidayah ya. Mudah-mudahan hidayah ini dipelihara oleh Allah di masing-masing kita sampai akhir kita menjemputnya. Nah, yang penting bagi kita ya, saya sangat bersyukur kepada kita semua para orang tua wali ya. Respon positif dengan menyekolahkan anak di pesantren sudah luar biasa kalau kita lihat, sangat bagus ya. Nah, apa sebab? Nah, ini adalah satu harta yang paling berharga buat kita adalah anak-anak yang solehah. Ya. Ini satu harta yang paling berharga, lebih mahal harganya dari harta benda yang lain. Ya. Harta benda tidak dibawa mati, orang anak juga memang tidak dibawa mati, tetapi anak-anak yang solehah, doa-doanya yang kita harapkan agar mereka bisa menyelamatkan kita, meringankan kita di dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah ini jadi kembali kepada tadi selama 6 bulan ini kemungkinan besar akan dilangsungkan pembelajaran secara online dengan segala macam kekurangan tadi ya. Maka dari itu ya mohon dimaklumi dan dimengerti karena memang kita juga tidak bisa memaksakan kehendak sendiri ya. Lembaga pondok berada di bawah dinas pendidikan dan juga berada di bawah Kemenang. Yang dua-duanya ini juga punya aturan di atasnya, sementara kita
kalau melaksanakan kegiatan juga tidak bisa asal gitu ya, termasuk memaksakan anak-anak kita untuk hadir ke pesantren, kita masih timbang-timbang ya, masih timbang-timbang ya. Karena ada pemerintah juga kadang-kadang lebih tegas ya, lebih tegas ya. Kalau ada yang memaksakan untuk tatap muka menyelisihi ketentuan dari pemerintah, maka ada konsekuensinya. Mungkin kepala sekolahnya juga diberhentikan ya kalau yang negeri ya, atau mungkin lembaganya nanti izin operasionalnya ditarik. Nah ini kan problem juga, sehingga ini perlu kita maklumi bersama ya. Ini barangkali niat baik pemerintah untuk mengantisipasi lajunya musibah corona, barangkali seperti itu ya. Wallahu bishawab ya. Meskipun pro kontra tentang corona ya sudah kita banyak dengar di media sosial ya, tinggal kita pandai-pandai untuk bisa menempatkannya. Bapak-bapak sekalian ya, capek selaku tak butuh istirahat, selaku tak punya kesibukan, tapi menyempatkan diri untuk bisa hadir, ini kami haturkan jazakumullah, dan Allah membalas lebih baiknya. Ini sebagai bentuk perhatian kita agar kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, harta yang sangat penting untuk kita jaga. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.